Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 12 Desember 2022 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Dr. Airlangga Suryanagara SHMH. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketutrahmi Handayani SHMM. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa dan tokoh pendiri Universitas 11 Maret yang telah mendahului kita, mari sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Dr. Sasmini, SHLLM.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Ismawati Septiningsih, SH.MH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Dr. Anjar Sri Cipto Rukmi Nugraheni, SH.MHum. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran,
keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh Dekan Fakultas Hukum, Profesor Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas 11 Maret, Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris beserta anggota Majelis Wali Amanah, Ketua, Sekretaris beserta anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris beserta anggota Dewan Profesor, seluruh Wakil Rektor, Sekretaris Universitas 11 Maret, seluruh Dekan dan Wakil Dekan, seluruh Ketua dan Sekretaris Lembaga, seluruh Direktur dan Wakil Direktur, seluruh Kepala Biro, seluruh dosen, dan seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan apel pagi pada hari ini dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu peserta apel pagi yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan konsep hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dalam perspektif hukum administrasi. Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, pemerintah mempunyai fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya dengan sarana instrumen yuridis pemerintah yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, diskresi, peraturan kebijaksanaan, rencana, perizinan, dan instrumen kontrak keperdataan. Hadirin peserta apel yang saya hormati, sebagai konsekuensi logis dari negara hukum kesejahteraan, maka ada kekuasaan yang besar pada pemerintah dan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah, hukum administrasi telah menyediakan instrumen perlindungan hukum bagi warga negara, yaitu perlindungan hukum preventif yang terdiri dari pengawasan, pengesahan pejabat atasan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Hadirin peserta apel pagi yang saya hormati, pada kenyataannya saat ini partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan masih dalam level consultation ke bawah atau yang kita kenal dengan nama pseudo participation. Hampir semua peraturan perundang-undangan mencantumkan bab tentang peran serta masyarakat. Namun belum ada penjelasan secara detail apa itu peran serta masyarakat. Hal ini menimbulkan interpretasi yang beragam yang dalam perspektif Ron Fuller dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari partisipasi itu sendiri. Implikasi tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan instrumen yuridis menyebabkan tujuan kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Hadirin peserta apel pagi yang saya hormati, terkait dengan partisipasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi 3 prasyarat, yaitu pertama,
hak untuk didengarkan pendapatnya atau right to be heard. Yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, right to be explained. Hadirin peserta apel yang saya hormati, terkait partisipasi masyarakat sebagai prasyarat untuk menghasilkan peraturan yang adil dan berkepastian hukum, dapat mengacu pada teori tindakan komunikasi Habermas. Menurut teori diskursus Jürgen Habermas, moralitas deliberatif, terdapat keharusan komunikasi tanpa paksaan dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Menurut Habermas, tindakan komunikatif ini ditentukan oleh norma-norma konsensual yang mengikat dan menentukan harapan-harapan timbal balik mengenai tingkah laku yang harus dimengerti dan diketahui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang bertindak. Kesahihan norma-norma sosial didasarkan pada intersubjektivitas, saling pemahaman, maksud-maksud, dan diamanahkan oleh pengetahuan umum mengenai kewajiban-kewajiban. Bapak Ibu peserta apel pagi yang saya hormati, ruang partisipasi ini menjadi prasyarat dalam mewujudkan setiap pengambilan keputusan yang good norm dan good process sebagai perwujudan Universitas 11 Maret sebagai kampus benteng Pancasila. Bapak Ibu peserta apel pagi yang saya hormati, demikian sambutan ini kami sampaikan pada apel pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan perlindungan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Dr. Abdul Qadir Jailani, SHMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri apel pagi pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan dengan tata cara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afini ni'mati yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin al mukhlisin fi jami ikhtibarid dunyawi wal ukhrawi madal ayyam bikum fayakun. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kulli asyirin bijahil basyirin nazin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 12 Desember 2022 telah selesai. Peserta apel dipersilahkan melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.